Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang mulia, yang terhormat segenap para tokoh-tokoh agama yang hadir, para tuan-tuan guru, para asatid ta'mir masjid atau surau Ar-Ridha, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat kita mudah-mudahan selalu diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul tiada lain karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sahal Ad-Dasturi beliau berkata, man qasada mawdi'an yukra fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Beliau mengatakan, siapapun seseorang yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat yang di tempat itu dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah hakikatnya hadir dan sudah bertujuan ke kebun surga di antara surga Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah ke surau Ar-Ridha tiada lain membaca maulid Nabi. Berarti hakikatnya kita ini hadirin insyaallah kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain hadirnya kita di sini, tiada lain tujuan kita satu, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sudah berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapapun yang cinta kepadaku kata Rasulullah, maka kelak di akhirat akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah yang punya hajat kabul dunia akhirat. Insyaallah yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Dan insyaallah kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama memberikan kriteria siapapun yang pantas masuk surga bersama Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan thalathatun min akhlaqi ahlil jannah. Ada 3 akhlak, ada 3 ciri-ciri orang yang pantas masuk surga bersama Rasulullah. Siapa? Yang pertama, al-badlu liman haramah. Orang yang pantas masuk surga
apapun, bahkan kepada orang pelit pun mereka tetap mempunyai sifat dermawan dan suka sedekah. Hadirin, orang dermawan ini, orang yang rajin sedekah, insya Allah mulia hidupnya dunia dan di akhirat. Bahkan disebutkan oleh ulama, orang yang rajin sedekah ini menunjukkan iman kepada hari kiamatnya itu tebal dan kuat kepada Allah. Mengapa? Karena tiada lain, orang yang sedekah hanya mengharapkan pahala, dan pahala itu adanya kelak di hari kiamat. Dialah tanda orang yang iman kepada hari kiamatnya kuat. Tapi sebaliknya, orang yang jarang bersedekah, jarang bantu masjid, jarang juga membantu anak yatim fakir miskin, ini menunjukkan imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan sedekah itu banyak. Kemuliaan orang yang sedekah itu yang pertama, yang rajin sedekah, insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Malaikat Israel pernah bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Kata Israel, wahai Sulaiman, kau punya tetangga namanya Bapak Fulan bin Fulan. Tengok, lihatlah, 5 hari lagi saya cabut nyawa tetangga. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, 5 hari tetangganya masih hidup, seminggu masih sehat, sebulan sampai 5 bulan masih sehat walafiat. Nabi Sulaiman bingung. Kemudian datang lagi malaikat Israel. Kata Nabi Sulaiman, wahai Israel, ini sudah 5 bulan, mengapa tetangga saya masih sehat, panjang umur, gak kau cabut nyawanya? Apa kata Israel? Wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu aku sudah ke rumahnya, aku sudah mau mencabut nyawanya, tapi aku lihat ada pengemis minta sedekah ke rumah saudara atau tetanggamu. Tetanggamu memberi uang kepada pengemis 1 dirham, 5 dirham. Kita anggap 5 dirham hadirin 50.000. Memberikan 50.000 kepada pengemis. Ketahuilah wahai Sulaiman, diterima 50.000 oleh pengemis, dan pengemis itu berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur Bapak Fulan bin Fulan. 50.000 yang disedekahkan dapat bonus 5 tahun umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingin panjang umur, yang rajin sedekah. Tapi kalau ingin awet muda, jangan sedekah. Kok bisa? Iya, karena belum umur 50 tahun sudah mati duluan. Orang yang pelit ini banyak yang doakan mati. Kenapa? Karena orang yang pelit ini banyak dibenci masyarakat. Siapa mengatakan? Bukan saya, Nabi Muhammad yang mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, kalau sudah dekat dengan Allah dicintai masyarakat. Qaribun minal jannah, Allah cinta, masyarakat cinta, pasti dekat dengan surga. Sebaliknya, kalau sudah dekat dengan surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka Allah. Wal bakhil, tapi orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, kata Rasulullah, akan dibenci oleh masyarakat. Ba'idun minal jannah, akan jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka, na'udzubillah. Makanya ayo yang rajin sedekah hadirin. Orang yang rajin sedekah, kemuliaan yang pertama akan diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir adalah orang yang dermawan, yang rajin sedekah. Amin ya rabbal. Yang kedua, kemuliaan orang yang sedekah dijamin hartanya tidak akan berkurang, tapi malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad. Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya mana koso malun min shadaqatin, harta yang kita sedekahkan gak akan berkurang, kata Rasulullah. Tapi kata Nabi Muhammad, bal yazdad, harta yang disedekahkan gak akan berkurang, tapi bertambah.
bertambah, dan bertambah. Rasulullah menjamin bertambahnya 3 kali. Nah, ulama timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah mengulang bertambahnya 3 kali? Padahal dengan 1 kali saja kita itu umatnya wajib percaya, karena Rasulullah gak mungkin bohong. Maka diteliti oleh ulama, ada makna di situ yang tersurat. Apa? Mengapa Rasulullah mengulang bertambahnya 3 kali? Kata ulama, iya, itu ada makna bahwasanya 1 sedekah yang kita keluarkan akan dibalas 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa Rasulullah itu mengulang 3 kali bertambah? Kata ulama, iya, Rasulullah itu tahu keadaan umat akhir zaman. Rasulullah itu tahu keadaan umat akhir zaman, karena umat akhir zaman ini banyak di hatinya ada sifat takut miskin. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, jangan khawatir, jangan takut miskin. Yang kau sedekahkan gak akan berkurang, pasti bertambah, pasti bertambah, pasti bertambah. Karena Rasulullah tahu, hadirin, di hati kita ini masih banyak yang mempunyai sifat takut miskin. Miskinnya nggak masalah. Yang ini mencari dunia silakan, tapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad jangan cinta dunia. Yang mencari uang silakan, tapi yang dilarang jangan cinta uang. Mencari jabatan silakan, tapi jangan cinta jabatan. Nah, miskin nggak masalah. Nabi Muhammad miskin, bahkan Nabi Muhammad cinta kepada orang miskin. Ketika Nabi Muhammad selesai Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat di surga itu banyak penduduknya adalah orang-orang miskin. Ketika selesai Isra wal Mi'raj, doa Nabi ditambah dengan 1 doa. Di antaranya Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma yini miskinan, ya Allah, hidupkan saya jadi orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, wa amitni miskinan, sampai mati jadikan saya orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat ya Allah, kumpulkan saya bersama golongan orang-orang miskin. Hadirin, Nabi Muhammad doanya sering minta miskin. Saya tanya, ini kita umat Nabi Muhammad yang ada di Tembilahan pernah doa minta miskin? Pernah doa minta miskin? Ya Allah, miskin ya Allah, pernah? Enggak ada, hadirin. Ini doa Nabi. Apa perlu saya ijazahkan doanya? Saya yakin kalau kita doa sekali minta miskin, insya Allah langsung kabul. Kadang belum doa sudah kabul duluan. Lo miskin nggak masalah, tapi kalau ada sifat takut miskin, masalah. Lo kok bisa? Betul. Kalau di hati ini ada sifat takut miskin, menandakan ini orang berat dan jarang untuk sedekah. Kalau sudah jarang sedekah, ini menunjukkan dia cinta harta. Kalau sudah cinta harta, menunjukkan dia cinta dunia. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan kalau sudah cinta dunia, itu tanda pangkal dari segala kemaksiatan. Na'udzubillah. Saya yakin hadirin yang berkumpul, yang hadir di malam ini, insya Allah di hatinya tidak ada yang mempunyai sifat takut miskin. Amin, Allahumma amin. Tapi kata ulama, kalau kita ingin tahu hati kita ini ada sifat takut miskin, itu wajib dites. Apa tesnya? Gampang. Biasanya kalau Jumatan, hari Jumat kita sholat Jumat, biasanya ada kotak amal jalan di hadapan kita. Ketika jalan di hadapan kita, di saku kita, kantong kita ada uang 5.000, dan juga ada uang 20.000, ada uang 50.000, dan ada uang 100.000. Yang saya tanyakan, yang masuk kotak amal yang mana? 5.000. Sifat takut miskin. Loh kok bisa? Betul ini. Kita nabung itu, kita sedekah itu nabung di bank akhirat. Harta yang kita kumpulkan di dunia, yang ada di bank, yang ada di rumah,
uang itu bukan hakikatnya milik kita. Uang hakikatnya milik kita yang kita masukkan ke dalam masjid, yang kita beri kepada anak yatim, yang kita beri kepada fakir miskin, itu bank akhirat. Masya Allah, orang tembilahan ini kalau sudah bawa uang ratusan juta ke bank dunia, gak pakai ragu, gak pakai takut. Pergi ke bank, mau apa Pak? Mau nabung saya berapa? 1 M. Ini baru bank dunia. Bisa jadi uang kita dibawa kabur, bisa hadirin. Bisa jadi uang kita ditipu, bisa. Tapi mengapa kita ragu untuk menabung di bank akhirat? Maka daripada itu, ayo yang rajin sedekah, karena pahala orang yang sedekah itu besar. Sehingga banyak di antara manusia kalau sudah sakaratul maut, mereka itu minta undur waktu ajal kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kata manusia ketika sakaratul maut, minta undur kepada Allah, ya Allah, coba kau undur ajalku sebentar saja, aku niscaya akan sedekah. Ibadah banyak, umroh ibadah, haji ibadah. Pertanyaannya, mengapa ketika sakaratul maut minta undur? Hanya supaya bisa sedekah. Tiada lain, kata ulama, Allah tampakkan betapa besar pahala orang yang sedekah ketika sakaratul maut. Makanya gak ada sia-sia harta yang kita sedekahkan. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan, ketika kita bangun subuh di pagi hari, ada 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita. Yang kanan ini berdoa kepada Allah, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, kalau orang ini, ya Allah, kalau orang ini sedekah, maka berilah ganti yang lebih banyak. Yang kiri juga doa kepada Allah, Allahumma ti mumsikan talafa. Kalau orang ini gak sedekah, ya Allah, tolong binasakan hartanya, hancurkan hartanya, bikin bangkrut hartanya. Alhamdulillah. Makanya ada istilah sedekah subuh. Itu waktu yang paling tepat kita sedekah di waktu subuh. Usahakan setiap hari semampu kita. Karena sedekah ini bukan nominal. Sedekah ini bukan nominal. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau dia nunggu kaya baru sedekah, dijamin kalau kaya nanti gak akan sedekah-sedekah. Tapi sedekahlah supaya jadi orang kaya. Dan sedekah ini bukan nominal, sesuai kemampuan masing-masing. Ulama mengatakan as-shadaqah minal aghniyai hasanun. Sedekah kalau keluar dari tangan orang kaya, perbuatan yang bagus dan mulia. Orang kaya rajin sedekah, bagus. Bahkan dalam kitab Arba'in Nawawi syarahnya Jawahirul Lu'lu'iyah, kalau ada orang dermawan, orang kaya dermawan, insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang kaya sedekah, bagus. Bantu masjid 3 juta, bagus. Tapi wa minal fuqara'i ahsan. Kalau ada orang yang tidak kaya rajin sedekah, lebih mulia, lebih bagus. Kok bisa betul hadirin? Orang kaya bantu masjid atau surau Ar-Ridha ini 5 juta, bagus. Tapi ingat, yang masuk masjid 5 juta, yang di ATM sisa 500 juta. Yang belum disedekahkan sisa 500 juta. Tapi kalau ada orang kaya, gajinya sebulan hanya 2 juta, contoh hadirin, 1 juta tiap bulan masuk masjid, ini lebih mulia. Karena dia sudah mensedekahkan hartanya separuh daripada uangnya. Makanya ayo, tapi ada yang lebih parah, sudah miskin pelit pulang. Ini parah nih hadirin, doakan cepat mati saja orang seperti ini. Pahalanya besar, seakan-akan semua kemuliaan ada pada sedekah. Kita mau kemuliaan apa hadirin? Sedekah ini pahalanya besar, tapi perlu kita garis bawahi. Setiap amal ibadah yang pahalanya besar, godaannya besar. Godaan setannya juga kuat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tasaddaqa faqad fakka
dialah orang yang berhasil membunuh 70 setan. Ini hadis diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika pengajiannya. Habib Al-Habsyi yang ngarang maulid yang kita baca tadi, beliau itu ketika ngisi pengajian seperti ini, temanya sedekah. Kata Habib Al-Habsyi, wahai hadirin, ketahuilah orang yang berhasil sedekah itu berhasil membunuh 70 setan, sebagaimana itu sabda Rasulullah. Satu jamaahnya mengangkat tangan dan bertanya, Habib, apakah itu betul sabda Rasulullah yang mengatakan orang sedekah itu berhasil membunuh 70 setan? Itu betul sabda Rasul? Kata Habib Ali, betul, itu sabda Rasulullah. Kata orang itu, ya sudah Beb, saya izin Beb 15 menit mau pulang ke rumah. Untuk apa? Saya dari dulu Beb dendam marah sama setan Beb. Saya mau bunuh 70 setan, saya mau pulang ke rumah 15 menit Beb. Saya mau sedekah, mau bunuh 70 setan. Kata Habib Ali, silakan kau pulang. 15 menit saya tunggu di majelis ini. Laki-laki ini pulang dengan semangat untuk sedekah. Masuk ke dalam rumah, ternyata ini laki-laki punya istri. Istrinya gak soleha. Istrinya gak soleha, agak senang kalau suaminya ini ibadah. Sudah, suami masuk ke dalam rumah, membawa atau mengambil tas karung yang besar, diisi beras, diisi gula, gandum, bahkan diisi uang. Kata suami, tengoklah kau setan, saya bunuh kau sekarang. Oh, ketika sudah penuh, diangkat oleh suami mau sedekah, mau keluar rumah, ditarik sama istri yang gak soleha. Kata istri yang gak soleha, mas, mau kemana? Kata suaminya, saya mau bunuh 70 setan. Kata istri, maksudnya? Ya saya mau sedekahkan ini semua. Kata istri, apa? Kau mau sedekah ini semua? Nanti kita kelaparan bagaimana? Nanti kalau kita miskin gimana? Kata suami, tenang, untuk makan sudah saya sisakan. Saya tetap mau sedekah. Kata istri, enggak, saya gak setuju kau sedekah. Istri gak setuju sedekah. Akhirnya istri mengambil pisau dan menyobek tas karung yang isinya beras, gandum dan lain-lainnya. Akhirnya tumpah semua hati. Suami walhasil gak jadi sedekah karena istri. Kata suami, ya sudah, kau sudah menyobek ini semua, saya gagal sedekah karenamu. Kata istri, gak apa-apa, yang penting kau jangan sedekah. Suaminya kembali ke majelis Habib Al-Habsyi dengan perasaan marah. Sampai di majelis, kata Habib Al-Habsyi mengatakan, ya fulan, sudah kau bunuh 70 setan? Sudah berhasil? Kata suaminya, 70 setan Beb, sudah saya bunuh. Gampang Beb 70 setan. Nah terus, nah iya Beb, 70 setan gampang saya bunuh. Terakhir Beb, ada mamaknya setan. Ada mamanya? Ada mamanya setan. Akhirnya gagal saya sedekah. Kata Habib Ali, lihat hadirin, sedekah itu pahalanya besar, godaannya juga besar. Makanya kalau ingin masuk surga hadirin, ayo yang dermawan, yang rajin sedekah. Karena orang yang sedekah kemuliaannya besar, diantaranya hartanya akan bertambah. Kemuliaan yang ketiga, orang yang rajin sedekah, hartanya aman, dijamin gak akan bangkrut. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad yang menjamin. Apa kata Rasulullah? Hasinu amwalakum bizzakah awis shadaqah. Jaga, bentengi harta kalian. Dengan apa? Dengan tunaikan zakatnya atau sering-sering kau sedekah. Orang yang rajin sedekah dijamin gak akan bangkrut. Tapi kalau sudah jarang sedekah atau gak tunaikan zakatnya, cepat atau lambat dia akan bangkrut, akan jatuh miskin. Na'udzubillah. Beb bener. Tapi Beb, saya ini punya tetangga Beb, dia pelitnya Masya Allah kok tambah kaya Beb. Saya punya tetangga maksiat, gak sholat subuh, nambah lagi mobilnya. Saya punya tetangga Beb, kalau puasa Ramadan gak puasa, nikah lagi. Saya ini Beb yang sholat 5 waktu di masjid di surau,
Waduh, puasa sunnah saya rutin, kalau Senin saya nyemen, kalau Kamis saya ngemis. Gak kaya-kaya. Jangan tertipu hadirin. Kalau kita melihat ada orang maksiat kok tambah makmur, ada orang lalai kepada Allah tambah kaya, jangan tertipu, itu bukan nikmat dari Allah, itu malah ujian dari Allah. Itu namanya istidraj. Disengaja oleh Allah untuk apa? Supaya tambah lalai, tambah lalai, tambah lalai kepada Allah. Kalau mati nggak akan dilepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya ayo, saya sering hadirin banyak keluhan orang-orang kaya dahulu sukses kemudian bangkrut, langsung saya sekak apa? Ketika kau sukses bayar zakat atau saya sedekah apa enggak? Mereka jawabnya lupa saya zakat. Itulah sebabnya. Sangat gampang bagi Allah. Kalau kita jarang sedekah, tunaikan zakat juga jarang, Allah bisa ngambil harta kita dari jalan yang lain. Kita sakit, habis operasi 100 juta, bisa. Anak kita sakit, operasi 50 juta, bisa. Mobil kita mungkin tabrakan, habis 100 juta, bisa. Bisa jadi karena kita lalai menunaikan zakat atau kita jarang sedekah, naudzubillah. Maka daripada itu, ayo saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang masuk surga bersama Rasulullah adalah al-afu amman zalama. Dia adalah orang yang senang memaafkan meskipun belum dimintai maaf. Ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kurang mulia apa? Nabi Muhammad itu ya Allah ahli ibadah Rasulullah. Tapi Rasulullah dizalimi sudah tiap hari. Rasulullah memaafkan, tidak mengenal balas dendam untuk Nabi Muhammad. Ayo, di dalam Al-Quran boleh kita teliti dari juz 1 sampai 30, kalau perlu ada 35. Lihat, tengok apakah ada Allah menyuruh hambanya minta maaf. Nggak ada, karena minta maaf itu hukumnya wajib. Yang diperintahkan oleh Allah apa hadirin? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun orang yang memaafkan, kata Allah. Allah nggak mengatakan barang siapa yang minta maaf, tidak. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya besar, dari sangat besarnya yang langsung balas pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, yang punya salah kepada kita malam ini maafkan mereka. Maafkan supaya kita termasuk orang yang masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah menjadi orang yang pemaaf. Amin ya rabbal. Yang ketiga, akhlaknya yang akan masuk surga bersama Rasul bukan hanya memaafkan, tapi al-ihsan ilal musyi. Bukan hanya memaafkan, tapi dia menambah dengan selalu berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Ini lebih sulit lagi. Lihat akhlaknya para ulama, akhlaknya para wali-wali Allah, kurang mulia apa? Pernah dikisahkan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ini adalah imam madhab kita. Di antara 4 madhab ada namanya Al-Madhab Al-Imam Syafi'i. Beliau ini orang alim, orang pintar. Beliau Al-Imam, imam besar. Beliau pernah suatu hari beli kain 4 meter, kain mentah. Kain 4 meter ini dibawa oleh beliau ke tukang jahit. Sampai di tukang jahit, kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Wahai tukang jahit, ini kain mentah 4 meter kau jahit jadi jubah seukuranku. Cuman yang membuat tukang jahit bingung, Imam Syafi'i ini memberikan kain 4 meter untuk dijadikan jubah. Oleh Imam Syafi'i ditinggal tanpa meninggalkan ukurannya berapa, panjang berapa, lingkar badannya berapa. Tukang jahitnya bingung. Bagaimana Imam Syafi'i ini? Dia ingin jahitkan baju, tapi tidak meninggalkan ukuran. Kata tukang jahit, tengoklah hasilnya.
Tukang jahit ini berbuat zalim kepada Imam Syafi'i. Kain Imam Syafi'i dijahit menjadi jubah, cuman hadirin dibuat jubah bawah itu dibuat sangat cingkrang, sangat tinggi. Lengan kanannya jubah Imam Syafi'i dibuat sangat sempit, yang kiri dibuat sangat lebar. Kata tukang jahit, lihatlah hasilnya. Suruh siapa Imam Syafi'i itu hanya meninggalkan kain, gak meninggalkan ukuran, saya jahit seperti ini. 2 hari kemudian dijemput oleh Imam Syafi'i. Sampai di tukang jahit, kata Imam Syafi'i, wahai tukang jahit, apakah sudah pesanan saya? Kata tukang jahit, beres pesananmu, hasilnya bagus. Mantap, insya Allah kau puas. Mana? Diberikan oleh tukang jahit kepada Imam Syafi'i. Dibuka oleh Imam Syafi'i, diperhatikan di bawah kok cingkrang. Lengan kanannya kok sangat sempit, yang kiri sangat lebar. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Kau memang betul penjahit yang sangat pengertian. Loh kok bisa Imam? Iya. Makanya saya itu hanya menyerahkan kain, gak pakai ukuran, karena kau tahu apa dan bagaimana keinginanku. Saya tahu, kata Imam Syafi'i, kau buat seperti ini yang di bawah itu cingkrang. Saya tahu. Sekarang kan musim hujan, jadi jalan nggak ada aspal zaman dulu. Kalau kau buat tinggi ini enak, jubah bawah saya itu nggak kotor. Oh gitu Imam? Iya. Lah terus yang kanan sempit itu lengannya buat apa? Nah itu, kau ini memang penjahit pengertian. Saya itu kalau berwudu, ambil air wudu, itu mengangkat lengan kanan. Kalau terlalu lebar, kadang lengan itu jatuh karena air basah. Kalau sempit kan enak, lengan saya aman, gak kena air wudu, gak basah. Dan terus yang lebar yang kiri, nah itu kok kau pengertian. Saya itu kalau di pengajian bawa kitab, gak punya tas. Nah terus ya sudah, kalau lebar seperti ini kan enak. Kitab saya masukkan di dalam lengan ini. Terima kasih, ini ongkosnya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kebaikan budi balas oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai. Ayo coba ya. Insya Allah hadirin, nama kebun binatang 1 sampai saya disebut semua. Ini akhlaknya para ulama, kecuali 1, dia meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, ayo maafkan hati. Berat, memang berat. Memang berat. Sifat manusiawi pasti ada rasa marah. Nabi Muhammad sering mengatakan apa? Al-mu'min sarikul ghadab wa sarikul ridha. Tanda orang Islam ini, orang Islam itu mempunyai tanda, kata Rasulullah, apa? Cepat naik rasa amarahnya. Rasulullah enggak mengatakan orang Islam itu enggak punya marah, enggak. Rasulullah mengatakan orang Islam ini cepat naik rasa amarahnya, tapi wasarikul ridha, cepat memaafkan. Tapi ada yang lebih sempurna lagi imannya. Siapa? Batiul ghadab wa sariqur ridha. Lambat naik rasa amarahnya, tapi cepat memaafkan. Normal, manusiawi hadirin. Pengalaman pribadi, saya ini pernah ceramah di Kuala Tunggal. Acara Isra wal Mi'raj. Mungkin ada 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Di acara itu saya 1 jam bahas tema masalah sabar. 1 jam habis masalah sabar. Selesai ceramah, ramah tamah. Selesai ramah tamah, saya mau pulang. Ketika mau pulang, saya mau cari sendal, mau pakai sendal. Saya cari sendal saya kok nggak ada. Saya cari mana sendal saya. Saya prasangka baik, ini biasanya panitia. Saya panggil panitia, tolong saya mau pulang ke rumah, sandal saya itu di mana? Apa kata panitia? Barusan saya lihat sandal Habib di sini. Loh, kok gak ada sekarang? Kata panitia, ya Allah, ini sandal Habib ini ada yang pinjam tanpa izin. Ini bahasanya halus. Bahasa kasarnya sandal Habib kecolongan. Saya tahu sandal saya hilang hadirin. Subhanallah, rasa amarah itu naik.
Apalagi sandal itu masih baru, mahal, jujur mahal hadirin. Saya pulang dari Yaman, belajar dari Yaman, mampir ke negara Oman. Sampai di Oman, saya nunggu pesawat itu terbang. Begitu jam sebelumnya saya jalan-jalan di Oman, ada sandal kulit bagus. Kalau rupiah mungkin 1,5 juta lebih. Saya beli, saya bawa ke Indonesia, saya pakai satu acara di Kuala Lumpur, hilang pula sandalnya. Wah, naik rasa amarah. Normal manusiawi. Ini panitia sudah gak enak, sungkan. Kata panitia minta Habib, saya sungkan sama Habib. Sandal Habib hilang. Naik rasa amarah, tapi saya ini gak bisa marah. Mengapa gak bisa marah? Karena 1 jam tadi ceramah bahas masalah sabar. Gak bisa marah ulun. Kata ulun pura-pura senyum saja. Kata saya gak apa-apa panitia. Itu biasa. Orang itu ngambil sandal saya, ngambil berkahnya. Biasa pada hati saya panas. Sakitnya tuh di sini. Tapi mau gimana lagi? Karena kita gak bisa marah, rasa amarah saya injak awal nafsu untuk tidak marah. Memang ibadah itu harus ada mujahadah. Ibadah itu harus ada riyadhah. Pian gak bisa pergi ke habaib, ke tuan-tuan guru terus minta doa. Tuan guru doakan ulunlah tuan guru supaya jadi orang sabar. Tapi kalau gak ada usaha sabar gak bisa. Tuan guru doakan dulu supaya orang yang istiqomah sholat tapi gak ada usaha untuk istiqomah sholat gak akan bisa. Saya injak hawa nafsu. Kata panitia apa? Habib duduk 15 menit. Loh, dia mau kemana? Saya Habib mau keluar sebentar, mau belikan sandal baru untuk Habib. Masya Allah. Saya mau dalam hati, apakah ini buahnya sabar ya Allah? Sandal baru, kata saya, silakan Pak panitia. Jangankan 15 menit, 2 jam saya tunggu gak apa-apa. Sudah panitia pergi beli sandal baru, 15 menit datang. Membawa sandal baru, kata panitia, Habib, sandal baru mana? Dibuka, sandal baru, sandal jepit warna kuning. Oh. Saya masih ingat mereknya Swallow. Warnanya kuning pula hadirin. Saya bayangkan ya Allah, sandal 1,5 juta turun 20.000. Saya bilang kepada panitia, Swallow, iya, ini sandal baru. Sampai ini penistaan agama, biar. Tapi mau gimana lagi hadirin? Ya sudah, daripada saya pulang ke tebing tinggi, karena memang saya pernah tinggal di tebing tinggi Tanjung Barat itu hampir 2 tahun. Daripada saya pulang ke tebing tinggi pakai sandal, akhirnya sandal jepit yang baru itu saya pakai pulang. Oh, orang nengok, ibu-ibu nengok dari atas, pakai imamah Habibnya gagal. Pakai jubah, ini sandalnya, sandal jepit warna kuning. Saya pulang sampai rumah, saya lepas sandal, saya masuk ke dalam rumah, saya mandi, ganti baju, sholat. Selesai sholat, saya istirahat. Maghrib, saya mau isi pengajian. Ketika mau isi pengajian, saya keluar rumah. Subhanallah, mungkin salah satu jamaah saya yang hadir di acara tadi itu takut sandal saya hilang. Saya mau mengisi pengajian, keluar rumah, dilihat sandal jepit baru itu yang kuning hilang lagi. Tapi yang ini enak, sandal jepit hilang gak apa-apa, tapi saya lihat ganti dengan sandal kulit lebih mahal, lebih bagus daripada sandal saya hilang di acara. Alhamdulillah. Saya mikir, ya Allah, apakah ini hikmahnya? Saya mikir, coba saya itu marah di acara sandal saya hilang, gak mungkin diganti yang lebih bagus oleh Allah. Makanya manusia ini hanya kurang sabar. Hingga disebutkan dalam hadis, kalau manusia ini Allah singkap hikmah di balik musibah, Allah kasih tahu kepada manusia, niscaya manusia akan minta kepada Allah. Yang pertama kali mereka minta adalah minta musibah dan musibah. Cuman kadang kita ini Allah dipancing rasa amarah, namun kadang kita marah, kadang kita sudah gak bisa tahan rasa amarah. Nah ini na'udzubillah, laisa syadid bisur'ah, kata Rasulullah, orang yang pemenang pejantan itu bukan yang senang gulat.
yang senang tinju, yang kemana untuk bola, tidak. Wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang pejantan tangguh itu dialah ketika dipancing rasa amarahnya dia masih bisa menahan rasa amarahnya. Orang hadirin, terus bagaimana kalau timbul rasa amarah? Kata ulama, kalau timbul rasa amarah, yang pertama jangan ungkapkan rasa amarah kita dengan ucapan atau perbuatan. Diam. Kalau kita gak bisa nahannya, sudah tinggalkan orang itu. Karena setiap ucapan perbuatan yang dilandasi rasa amarah, hasilnya bukan malah baik, malah tambah buruk. Ada satu cerita disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ada orang tua umurnya 70 tahun. Biasa kalau sudah orang ini 70 tahun, penyakitnya lengkap hati. Kadang dia pusing kolesterol, kadang dia asam urat, kadang dia punggungnya encok, kemudian pandangannya sudah mulai berkurang. Nah, ini orang tua 70 tahun pergi ke dokter. Sampai di dokter, kata dokter, sakit apa biar? Dok, saya ini punya penyakit asam urat, dok. Nah terus, ya saya ingin minta obatnya apa? Kata dokter, umur pian berapa? Ya umur saya sudah 70, dok. Kata dokter, nah meskipun saya kasih obat, asam urat pian itu gak akan sembuh. Karena itu bukan penyakit, aslinya itu penyakitnya ada di satu umur pian sudah 70. Biasa umur 70 asam urat itu biasa. Itu karena 70 tahun. Oh gitu dok, iya. Terus dok, pandangan saya mulai berkurang, pendengaran juga mulai berkurang. Mungkin ada obatnya dok. Kata dokternya apa? Biasa itu gara-gara penyakit umur 70 tahun. Mulai naik rasa amarah pasiennya. Kata pasien dalam hati, saya kesini mau berobat, kok malah saya yang salah. Ditanya lagi dokter, saya ini jalan 20 meter sudah capek, gak kuat lagi. Mungkin ada vitamin supaya segar lagi, saya bisa jalan jauh lagi. Apa kata dokter? Itu sudah resiko penyakit umur 70 tahun. Naik rasa amarah pasien, nggak bisa menahan rasa amarah. Akhirnya dokter ditampar sama pasien ini, dokter ditampar. Apa kata dokter? Lupa? Dia kok nampar saya? Salah saya apa? Kata pasien, biasa dok, umur 70 tahun. Maknanya apa? Setiap perbuatan, ucapan atau perbuatan yang dilandasi rasa amarah, hasilnya bukan malah bagus. Lah terus gimana? Diam. Kata Nabi Muhammad, memang betul kata Rasulullah, man somata najah, orang yang diam itu selamat. Makanya ayo, ada 3 akhlak. Yang pertama, kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, yang rajin sedekah, menjadi orang bermanfaat. Yang kedua, menjadi orang yang pemaaf. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada siapapun. Mudah-mudahan yang hadir semuanya insya Allah menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemaaf dan istiqomah berbuat baik kepada siapapun, dan insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah. Qabul hajat dunia akhirat, dan insya Allah qabul hajat semua hadirin, apapun hajat kita dunia dan di akhirat, Allah permudah urusan kita, Allah perlancar urusan kita, rezeki kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah kita menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma kama jama'tana wa farraqtana fid dunya fajma'na wa farina fil akhirah ma'a habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din
wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih mulatana wa umara'ana wa ulama'ana wa kullaman wallaitahu syai'an min umurina wa umuril muslimin. Allahumma adfa'na syarral bala wal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil ma dhahara minha ma batan an baladina hadha khassah wa an biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ba'da tulil umri fi sihhatin lutfin wa afiyah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatiha.